Halo, selamat datang, selamat malam di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tentang mengenali karakter teman satu kelompok dan cara membangun chemistry satu kelompok itu. Gimana sih caranya? Bersama saya, Yasmin T. Putri, sebagai moderator dan teman saya. Saya Imelda Elgandi. Dan saya, Bagas Maulana Akbar. Serta para pembicara kita hari ini ada... Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Hakim. Saya Kelvin Samdan Santoso. Saya Muftah Haim Muhammad Nasir. Saya Muhammad Misbahuddin. Saya Rian Renika. Saya Muhammad Daum Fari. Saya Jarul Rizky Fathan Fortuna. Saya Baktiar Yudayana. Saya Yudi Nadian Gusaini. Saya Rantau Himawan. Saya Gusti Prastio. Saya Muhammad Fauzi. Saya Wanda Gustrifa. Saya Belia Isya Putri. Saya Salsabila Arifa. Saya Rena Rahma Rosalinda. Sesuai dengan topik kita hari ini, saya mau bertanya di sini, apa sih chemistry itu menurut kalian? Saya Dimas Saputra. Kalau menurut kami, chemistry adalah perasaan yang bertaut dan terkoneksi dengan orang lain. Sederhananya, chemistry merupakan rasa saling terhubung satu sama lain yang membuat Anda menginginkan lebih. Tidak harus dalam hubungan romantis, chemistry juga bisa berbentuk hubungan pertemanan dan pekerjaan. Mengenali teman satu kelompok nih, mungkin dibilang hal yang sedikit sulit ya kan? Karena setiap kelompok kan memiliki banyak anggota nih. Jadi sedikit sulit untuk memahami satu persatu di antara mereka. Tapi jangan khawatir karena kelompok kita punya tips nih. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Kelvin? Menurutku untuk cara mengenali teman satu kelompok, yaitu dengan berkenalan dulu secara personal satu sama lain. Ya, betul tuh Mas. Mungkin juga bisa dari tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Salah satunya tugas VC semenit itu. Mungkin juga bisa mengetahui sifat-sifat dari setiap anggota kelompok melalui Zoom conference yang biasanya dipakai untuk mengerjakan tugas. Jadi kita bisa tahu anggota mana yang lebih sering mengutarakan pendapatnya dan sering aktif dalam bicara. Mungkin bisa melalui platform sosial seperti Discord. Kenapa kok harus Discord? Kalau boleh tahu emang apa manfaatnya? Karena platform Discord terdapat fitur-fitur yang menarik dan sangat mumpuni untuk berkomunikasi secara daring. Oh, jadi gitu ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Kalau menurutku sih mungkin bisa dimulai dari mencari kesamaan dalam artian hobi yang sama gitu. Banyak banget nih ya pendapat daripada pembicara kita hari ini. Sekarang aku mau tanya nih. Menurut kalian gimana sih cara agar dapat meningkatkan chemistry antara anggota kelompok? Nah iya, kalau dari aku sendiri untuk meningkatkan chemistry antara anggota kelompok itu misalnya salah satunya bisa dengan cara mabar atau main bareng. Soalnya kita kan secara tidak langsung bisa mengetahui cara bermain atau gameplay setiap anggota dan tata bahasa mereka, cara mereka berkomunikasi. Sehingga kita bisa menyesuaikan sesuai teman gameplaynya gimana, berkomunikasinya gimana begitu. Mungkin kalau dari aku mending ke arah nongkrong bareng sih. Soalnya kalau nongkrong bareng tuh kita tidak tahu bagaimana keadaan orangnya secara langsung. Sedangkan kalau kita nongkrong tuh bisa melihat langsung itu orangnya seperti apa dan keadaannya seperti bagaimana gitu. Kalau dari aku nonton bareng ya, meskipun keadaan lagi pandemi gini, kita nggak bisa nonton bioskop bareng. Mungkin kita bisa nonton lewat Netflix sambil teleponan atau enggak Zoom bareng. Menurut saya, mungkin lebih baik mengerjakan tugas bersama-sama, karena selain dapat berbagi opini, kita juga bisa lebih terbuka satu sama lain. Nah, benar tuh pendapat dari Mas Haru. Kalau dari kayak aku sendiri sih kayak lebih males terbuka sama orang lain kalau misalnya orang lain itu masih belum terbuka. Iya juga sih, kalau misalnya mengerjakan tugas bersama itu kan kita jadinya punya satu tujuan yang jelas. Jadi kayak lebih mempermudah kita untuk saling berkomunikasi satu sama lain sih. Dan pasti ada yang bisa dijadikan bahan omongan kalau sudah satu tujuan. Wih, lumayan ya. Bagus-bagus nih idenya. Tapi kadang kalau dalam satu kelompok itu kan ada yang namanya masalah. Kira-kira ada nggak sih dari kalian yang punya pendapat untuk bisa menangani atau bahkan menghindari masalah itu sendiri? Terutama dalam perselisihan antar anggota itu sendiri. Wah, iya tuh. Gimana kalau dari pendapat teman-teman? Apa ada yang mau berpendapat?
Kenapa kok pada tim semuanya ya? Gimana kalau langsung nggak tunjuk aja? Oh, ini coba dari Mas Gus, mungkin ada pendapat. Kalau dari saya sih mending kayak mengalah ya jika ada anggota kelompok yang keras kepala. Iya tuh, bener. Sambil teman-teman yang lain kayak meredakan emosi si anak yang keras kepala itu. Kalau menurut saya sih, misalkan ada masalah dalam kelompok, bisa didiskusikan bersama sehingga dapat menemukan solusi yang bisa disepakati bersama. Kalau menurutku lebih baik kalau misalnya dibicarakan baik-baik antara anggota yang memiliki masalah dan didampingi oleh teman-teman yang lainnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini yaitu kita bisa tahu bagaimana mengenal satu sama lain, meningkatkan chemistry antar anggota, dan juga bagaimana cara menangani perselisihan antar anggota. Ada banyak sekali caranya. Yang terpenting adalah tetap menjaga komunikasi, saling terbuka, dan saling menjaga perasaan. Yap, benar tuh. Untuk menghindari terjadinya konflik dalam sebuah kelompok, perlu banget nih rasa saling percaya antara anggota dan perasaan saling menghargai antar sesama anggota. Walaupun kita di masa pandemi, bukan berarti kita nggak bisa saling kenal satu sama lain. Bahkan di masa pandemi ini kita bisa mencari cara baru buat lebih kenal dengan orang-orang yang bahkan tempatnya lebih jauh daripada di tempat kita, seperti teman-teman dari luar daerah atau bahkan dari tempat-tempat atau bahkan luar negara. Oke, jadi sekian dari podcast kami. Terima kasih kepada para pembicara hari ini yang sudah menyempatkan waktunya dan teman-teman moderator yang sudah ikut memeriahkan podcast hari ini. Mohon maaf bila kami ada salah dalam penyampaian kata. Kami izin undur diri dulu. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.